two. Di Afghanistan, sebuah drone terbang di atas sebuah desa kecil dan menarik perhatian penduduk setempat yang segera bersiap untuk menyerang. Lalu segeralah sekelompok tentara Amerika tiba dan menemukan sebuah kota itu kosong karena semua orang telah bersembunyi di dalam rumah. Tim terus bergerak dan ketika mereka menemukan sesuatu yang mencurigakan, yaitu seorang pria yang membawa bom. Mereka segera mengelilinginya dan mengancam akan menembaknya jika dia tidak menjatuhkan senjatanya. Pada awalnya pria tersebut mencoba untuk mengabaikan ancaman tersebut, tetapi ketika dia melihat tentara tersebut bersungguh-sungguh, dia mengeluarkan pistol yang memaksa para tentara itu langsung membunuhnya. Di sana, seorang tentara yang bernama Jack memberitahu Kolonel Mason tentang orang mati dan bom tersebut. Dia meminta izin untuk melucuti senjatanya, namun di sana Kolonel menolak, tetapi Jack tetap mengabaikannya dan tetap mengerjakannya. Meskipun sukses, namun tiba-tiba bom rahasia kedua meledak dan membunuh sebagian besar para prajurit. Lalu tiba-tiba para musuh itu keluar dari gedung dan mengepung tentara Amerika. Dan baku tembak yang kejam pun dimulai. Tentara Amerika berjatuhan di mana-mana dan hanya Jack dan Madsen lah yang masih hidup. Jack berlari untuk bergabung dengan kolonelnya dan hampir ditembak oleh musuh. Tetapi Manson menyelamatkan nyawanya tepat sebelum kepala Jack diledakkan oleh musuh. 5 tahun kemudian, Jack mencoba yang terbaik untuk menghadapi kehidupan barunya sebagai warga sipil biasa dan sambil minum obat untuk mengatasi penyakit PTSD-nya. Ya, penyakit yang sering diderita oleh mantan militer yang trauma dalam medan perang. Jack, pekerjaan barunya adalah sebagai seorang montir di bengkel mobil milik pamannya yaitu ER, di mana dia harus bekerja ekstra keras untuk berurusan dengan beberapa klien yang komplain. Lalu Jack pun pulang ke rumah untuk menghabiskan waktu bersama keluarganya. Dia selalu memastikan untuk menjaga suasana hati bahagia untuk putranya. Tetapi, secara pribadi, keadaan menjadi tegang ketika istrinya menunjukkan bahwa mereka memiliki banyak sekali tagihan yang belum dibayar. Ada kami, Aku Laku, Kredivo, dan Koperasi Mentari. Ya, Koperasi Mentari bangsat. Namun di sana Jack berjanji untuk mengurusnya seperti yang selalu dia lakukan. Ketika Jack menidurkan putranya, dia membagikan foto dalam cerita tentang pasukan lamanya dan fakta bahwa kolonelnya waktu itu berada di rumah sakit ketika bayinya lahir. Keesokan harinya, Jack pergi bekerja dan menemukan ada sekelompok gangster mengklaim bahwa ER berhutang uang kepada mereka. Ketika Jack mencoba mengusir mereka, para preman itu mencoba memukuli Jack. Namun seperti biasa, Jack akan dengan mudah mengalahkan mereka semua dengan kunci pas yang dia bawa. Di sana, geng itu mengatakan akan balas dendam kepada Jack. Sedangkan pamannya mengaku dia dulunya adalah bagian dari geng juga. Tetapi dia meninggalkan kehidupan itu dan membangun sesuatu yang bisa disebutnya rumah. ER berjanji dia akan selalu melindungi bloknya, sehingga Jack tidak perlu mengkhawatirkan keluarganya. Di malam hari, Jack pulang ke rumah dan melihat tiba-tiba ada si preman tadi pagi itu yang mengatakan bahwa balas dendam memang menyenangkan. Sehingga Jack pun panik, bergegas masuk ke dalam rumah dan sangat terpukul ketika dia mengetahui bahwa anak dan juga istrinya telah meninggal. Beberapa saat kemudian, polisi pun datang dan mencoba untuk menanyakan beberapa pertanyaan kepadanya. Tetapi Jack justru malah pergi dengan mobilnya dan berkendara melintasi kota dan berniat untuk mencari tempat kumpul para gangster itu. Dan akhirnya dia pun menemukan mobil si bos geng itu yang diparkir di klub malam.
Sehingga Jack pun bergegas masuk dengan pistol di tangannya dan mulai menembak setiap anggota geng tanpa ragu-ragu sedikit pun. Di sana si bos gangster menjelaskan bahwa dia tidak bermaksud untuk membunuh keluarganya karena dia tidak diberi pilihan, yang mengisyaratkan nampak ada seseorang yang menyuruh gangster tersebut. Namun itu tidak mengubah pikiran Jack sedikit pun. Lima bulan kemudian, Jack menjalani hukuman penjara atas kejahatannya dan PTSD-nya semakin buruk karena ia menghabiskan sebagian besar waktunya untuk membayangkan pembunuhan yang menimpa anak dan juga istrinya. Lalu suatu hari, Jack terkejut mendapatkan kunjungan dan itu adalah mantan kolonelnya yaitu Mason yang menawarkan bantuannya untuk membuka kembali kasusnya tersebut. Namun Jack menolak karena dia pikir dia pantas berada di penjara dan mengulangi apa yang dia katakan kepada hakim bahwa dia berhak untuk berbalas dendam. Sekarang dia tidak menyesal. Jack meminta Mason untuk tidak pernah kembali menemuinya lagi. Di malam itu tidak bisa dipungkiri, Jack terus mengingat hari-harinya bersama Angkatan Darat dan bagaimana Mason yaitu kolonelnya telah pensiun setelah menyelamatkan nyawanya. Beberapa waktu kemudian, Jack dikunjungi oleh orang asing yang bernama Ramsey yang menyebutkan dia menjalankan gugus tugas swasta. Namun Jack tidak membiarkan dia berkata lebih banyak karena Jack sudah muak dengan semua orang-orang bajingan. Di malam itu, Jack sedang bermimpi tentang keluarganya. Lalu tiba-tiba, sekelompok pria bertopeng masuk ke selnya dan membiusnya. Dia keluar dari penjara dan menemukan penculiknya, yaitu adalah Ramsey, yang mengaku dia sudah lama mengawasi Jack dan terkesan dengan catatannya. Organisasi Ramsey yang disebut adalah Section 8, yaitu bagian 8. Tidak bermain sesuai aturan, dan Ramsey ingin merekrut Jack. Terlepas mau atau tidaknya Jack, Ramsey juga mengatakan mungkin saja putra Jack di akhirat sana pasti ingin melihat ayahnya sebagai seorang pahlawan, bukan narapidana yang menyedihkan seperti ini. Sehingga Jack pun akhirnya menerima untuk bergabung. Keesokan harinya di Washington DC, Ramsey memperkenalkan Jack kepada anggota tim lainnya. Lalu dia memberinya tur sambil menjelaskan bahwa mereka memiliki 8 agen di Washington dan 8 di tempat lain di dunia. Dan karena Jack berstatus anak baru, Mueller akan menjadi pengamatnya dan pergi bersamanya ke semua misi sampai dia mendapatkan senioritas. Jack juga akan diberikan rekening bank, apartemen di kota, kendaraan, dan juga identitas baru. Di sana, sang anggota lama yaitu Ayak mulai memprovokasi dia untuk mengetes mental Jack. Di sana, Jack menolak untuk melawan dan melakukan yang terbaik untuk menghindari semuanya. Tetapi Ayak menjadi sangat agresif sehingga dia membuat Jack mencapai ambang kesabaran. Hampir saja mata Ayak hilang, namun untung saja Jack kembali ingat tentang keluarganya. Beberapa waktu kemudian, Jack dan Mueller pun naik pesawat dan mendiskusikan misi pertamanya. Targetnya adalah seorang pria bernama Castello, seorang kontraktor pertahanan yang juga bekerja sebagai pedagang senjata. Baru-baru ini, dia membuat skema yang sangat berbahaya yang akan dijual ke Rusia. Jadi tugas Jack adalah mengambil skema itu dan membunuh Castello bersama anak buahnya. Jack menyadari bahwa kelompok ini pada dasarnya adalah sekelompok asasin. Di malam hari, duo tersebut berhasil sampai ke Meksiko, di mana mereka menemukan Castello yang akan melakukan pertukaran dengan negosiator Rusia. Sementara Castello dan orang Rusia itu tengah berdebat, Jack menyelinap dan diam-diam membunuh seorang penjaga. Kebisingan tersebut membuat kedua geng mengira satu sama lain telah menjebak mereka, dan ini membuat mereka saling bermusuhan sehingga pertengkaran mereka segera meningkat menjadi baku tembak penuh.
Di akhir pergelutan duniawi, Jack keluar dan menyelesaikan misinya dengan sangat mudah. Namun ketika dia melihat ke dalam mobil, di mana ada dua wanita yang sangat ketakutan, Jack mengabaikan mereka dan mengambil paketnya. Setelah itu di markas, Ramsey menegur Jack karena mengorbankan integritas misi mereka dengan membiarkan kedua wanita itu tetap hidup. Jack mencoba menjelaskan bahwa mereka adalah orang-orang yang tidak bersalah dan menuduh Ramsey mengabaikan kehidupan manusia. Sehingga di sana Ramsey mengancam akan mengirimnya kembali ke penjara jika dia tidak patuh. Tetapi di sana Mueller memberitahu Ramsey bahwa Jack melakukan tugasnya dengan sangat handal dan meminta Ramsey untuk memberi kesempatan kedua. Lalu di ruangan itu juga, Ramsey menelpon asasin andalannya, seseorang yang bernama Lucky, yang di keesokan harinya di Nevada. Langsung saja kita diperlihatkan betapa berbahaya dan menyeramkannya Lucky dalam menjalankan misinya. Ramsey sent you. Yeah, and you should know there's nothing you can say to make it different. Gosh, just give me a number. 2. Sangat berdarah dingin dan tanpa belas kasih. Setelah itu, Loki melarikan diri melalui kasino hotel, tetapi para penjaga segera curiga dan mengejarnya. Sementara itu kita kembali ke Jack yang pindah ke rumah baru dan terkejut menemukan bingkai berisi banyak foto dari masanya di Afghanistan. Hal ini mengingatkannya pada percakapannya dengan kolonelnya di mana Jack menyalahkan dirinya sendiri karena melihat kolonelnya terluka. Jack di hari itu sedang minum di bar dan Mueller bergabung dengannya. Jack mencoba mendapatkan informasi darinya, namun Mueller tidak tahu apa-apa tentang Ramsey, tetapi dia menjelaskan bahwa dia dulunya berada di Angkatan Darat. Beberapa waktu kemudian, Ramsey memberi mereka misi baru. Mereka baru mengambil informasi digital Dom tentang kasus sensitif dan memberikan tugas untuk membunuh seorang senator Graham yang merupakan pengkhianat negara. Tibalah kelompok tersebut datang ke acara Graham di California dengan menyamar sebagai penata tanam. Mueller menyelinap masuk untuk membunuh semua penjaga yang bisa dia temukan, tapi akhirnya pihak keamanan mengetahui situasi itu sehingga mereka membawa Graham pergi. Sementara Mueller masih meretas komputer senator, sedangkan Jack mengejar Graham menembakkan beberapa peluru tetapi tidak berhasil. Lalu Jack pun mengambil jalan pintas dengan melompati bukit dan berhasil memblokir jalan. Sebelum mendekati Graham yang memohon untuk hidupnya sambil mengatakan dia memiliki keluarga, Jack tiba-tiba diliputi kenangan dan memutuskan untuk membiarkan Graham hidup. Namun tiba-tiba Ayak membunuh Graham dan mengingatkan Jack untuk menghilangkan rasa ragunya ketika menjalankan misi. Singkat cerita, beberapa hari setelahnya, Jack selalu berjuang dengan rasa bersalahnya. Dia hanya bisa menangis serta mengenang almarhum istri tercintanya. Namun tiba-tiba, dia melihat sekelompok bertopeng tengah menyergap rumahnya. Dan dengan cepat pula, Jack langsung menghilang tanpa jejak. Keesokan harinya, Jack pergi menemui Mason dan menceritakan keseluruhan ceritanya. Mason di sana menyebutkan bahwa dia tahu tentang Session X yang sebenarnya telah dibubarkan pada tahun 90-an. Dan sekarang mereka bergerak secara underground. Karena organisasi tersebut sekarang tempat pembuangan para agen yang dipermalukan Angkatan Darat, CIA, FBI, dan lain-lain. Dengan rasa benci dan anti birokrasi itulah mereka menjadi pasukan tentara bayaran yang sangat mematikan dan cukup disegani di dunia bawah. Mereka bahkan memiliki koneksi penting di Gedung Putih. Jadi, jika Jack lari dari Session 8, maka dia dalam bahaya yang cukup serius. Lalu Mason juga mengatakan bahwa dia belum pernah mendengar tentang nama Ramsey dan seluk-beluknya.
Singkat cerita, setelah itu Jack kembali ke kampung halamannya dan mendapatkan telepon dari Ramsey yang ingin bertemu untuk membicarakan semuanya. Tetapi Jack menolak. Dengan begitu, kemudian Ramsey pun meminta Mueller untuk menelpon Lucky yang saat ini tengah bersembunyi di Argentina untuk memberinya misi membunuh Jack. This is Locke. Give me a name. Jake Atherton. Beberapa waktu kemudian, Jack pun bertemu dengan sahabat putranya. Dan ketika mereka berbicara tentang tragedi waktu itu, mereka mengenang semua masa hidup anak dan juga istrinya. Namun tiba-tiba, kepanikan mengambil alih area tersebut karena banyak yang terbunuh dan segeralah polisi tiba. Namun sayang bahwa Lucky memang benar-benar pembunuh kelas kakap. Jack melarikan diri sehingga Lucky mencuri mobil polisi dan pergi mencarinya sambil menelpon Ramsey untuk memberitahunya apa yang tengah terjadi bahwa dia kehilangan mangsanya. Jack pun bersembunyi di bengkel pamannya dan mengingat bagaimana pamannya itu telah membesarkannya setelah orang tuanya meninggal. Lalu, tiba-tiba komputer mulai berbunyi pip yang menandakan bahwa ada penyusup. Dan itu adalah kedatangan mantan timnya, sehingga Jack dan AR mengambil beberapa senjata untuk melawan mereka. Di sana Brunner melompat ke arah Jack dan mereka pun mulai berkelahi di atas mobil. Ketika tiba-tiba Ayak menembak mereka, Brunner berbalik untuk meneriaki kecerobohan Ayak. Dan Jack menggunakan kesempatan itu untuk menusuknya dengan obeng. Ketika Ayak melepaskan tembakannya lagi, Jack menggunakan tubi itu sebagai perisainya dan mengambil senjatanya untuk memulai pertarungan yang sesungguhnya. Namun sayang di sana sangat apes bahwa Jack kehabisan peluru. Namun Ayak yang memiliki beberapa peluru tersisa justru malah menyanyiakannya karena dia ingin melawan Jack lagi dengan tangan kosong untuk membuktikan bahwa dia lebih baik. Come on. Di sana Ayak mencoba untuk menusuk Jack tetapi dia akhirnya tertembak oleh Mueller. Setelah itu, Jack memeriksa pamannya yang baik-baik saja. Di sana sang paman memberikan Jack kunci mobilnya sehingga dia dapat melarikan diri karena polisi sudah mulai berdatangan. Oh, come on. Di dalam mobil sana, Mueller mengatakan dia menyelamatkan Jack karena dia sebenarnya juga ingin meninggalkan Session Egg. Namun Jack berpikir bahwa dia sekarang tidak bisa lagi mempercayai siapapun dan menuntut Mueller untuk membawanya kemanapun Ramsey berada. Keesokan harinya, keduanya tiba di Montana dan mencoba untuk menyelinap melalui hutan untuk menemukan Ramsey yang tengah bersembunyi. Namun tiba-tiba, Jack pun bangun dengan keadaan terikat di kursi di sebuah ruangan bersama Ramsey dan juga Mueller yang sebenarnya masih bekerja sama dengan Ramsey untuk memasang jebakan ini untuk Jack. Tidak hanya itu, Jack juga sangat terkejut ketika melihat Mason memasuki ruangan itu. Mengetahui ternyata dia juga bekerja dengan Ramsey. Organisasi membutuhkan agen dengan keahlian. Mason menyesal melihat Jack pensiun dan menjadi pegawai bengkel murahan. Dan yang lebih pahit lagi adalah gangster yang membunuh keluarga Jack adalah orang suruhan mereka. Itu berarti mereka lah yang harus membayar semua rasa sakit Jack selama ini. Jack memang dibutuhkan di beberapa misi mereka. Dan dengan cara itulah mereka bisa mengambil keuntungan atas keahlian Jack. Lalu Manson pun membayar Ramsey dan Mueller atas misi-misi yang sudah selesai dengan uang yang sudah mereka sepakati. Dan Ramsey mengatakan setelah ini dia harus membunuh Jack karena dia sudah tidak dibutuhkan dan Manson pun setuju. Lalu dia pun pergi ke toilet sementara Mueller menghitung uang yang akan mereka terima. Namun sebenarnya Mason pergi untuk menemui Jack dan membebaskannya
sebelum mengakui kebenaran bahwa dia telah disewa untuk mengawasi dan menjatuhkan Season Egg dari dalam. Dan sekarang dia ingin Jack membantunya menyelesaikan pekerjaannya itu. Lalu Mason sengaja menyalakan alarm dan seketika itu juga mereka beraksi. Saat mereka berusaha untuk menyerang Ramsey melihat mereka dan bersembunyi bersama Mueller. Di sana dia menawarkan Jack dengan uang yang diberi Mason. Namun jelas Jack menolak dengan tembakan sehingga selanjutnya Ramsey mencoba untuk meyakinkan Jack bahwa ini semua adalah salah Mason. Tapi Jack tidak mempercayainya. Saat mereka berdebat, Mueller menyelinap dan mencoba untuk menembaknya. Dan ya, Mason tertembak, yang artinya dia menyelamatkan hidup Jack untuk yang kedua kalinya. Di sana, Mason meminta Jack untuk menyelesaikan pekerjaannya. Lalu setelah itu, dia meninggal. Lalu Mueller pun memotong dan mencoba untuk menembak Jack, tetapi dia kehabisan amunisi. Sehingga mereka mulai bertarung 1 lawan 1. Dan jelas bahwa wanita itu bukan tandingan Jack. Jack pun keluar dan melihat Ramsey melarikan diri dengan mobil, sehingga dia mencuri kendaraan dan mengejarnya. Kedua pria itu melepas tembakan saat mereka mengemudi seperti orang gila, dan Ramsey menjadi sangat terganggu sehingga dia akhirnya menabrak mobil lain. Dan di saat itulah Jack tidak ragu untuk menghabisi Ramsey saat itu juga. Di malam hari, polisi membawa Jack untuk menemui seseorang yang bisa kita panggil dengan sebutan Jenderal Savoy, yang ternyata Mason bekerja untuknya. Di sana sang jenderal menawarkan Jack untuk sebuah pekerjaan dan catatan bersih jika dia mau menerima pekerjaan itu. Tetapi Jack menolak tawaran tersebut dengan mengatakan bahwa dia tidak punya apa-apa untuk diperjuangkan. Sehingga kalau-kalau Jack berubah pikiran, Savoy tetap memberinya kartu namanya. Lalu singkat cerita, Jack pun kembali ke rumah hanya untuk menemukan Lucky menunggunya. Karena dia masih ingin menyelesaikan pekerjaannya atas dasar reputasinya. Sehingga di sana terjadilah sebuah pertarungan tangan kosong yang sangat sengit. Secara teknis, ilmu silat Jack masih di bawah Lucky. Dia terlempar ke lantai yang justru hal itu malah memungkinkan Jack untuk mengambil pistol musuhnya yang terjatuh tadi dan akhirnya membunuh Lucky dengan sangat mudah. Keesokan paginya, Jack mengirim pesan suara ke pamannya. Dia berterima kasih kepadanya atas segalanya dan mengumumkan dia akan pergi untuk sementara waktu yang tidak bisa dia tentukan. Lalu, Jack naik bus dan melihat seorang ibu mengalami momen manis bersama putranya. Kenangan akan keluarganya sendiri membanjiri pikirannya lagi. Dan Jack akhirnya menelepon Savoy dan menerima tawarannya.
Dia mengatakan dia memang memiliki sesuatu yang ingin dia perjuangkan. Dan Savoy segera menyambutnya dan mengatakan selamat datang di Section 9. Dan film pun tamat. Baiklah teman-teman, sebuah kisah dari mantan anggota militer ini cukup memilukan. Terlepas dia yang sudah sakit menerima kematian anak dan juga istrinya, dia juga nyatanya tidak pernah bisa lepas dari medan perangnya. Baiklah, cukup sekian dari saya, Jam Film pamit undur diri dan sampai jumpa di video selanjutnya.